Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Ni'matil iman wal islam. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kullil muslim. Sadaqallah. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, sama-sama kita muliakan Syahidul Kiram Ustazuna Kiai Nurdin. Kita doakan beliau selalu diberikan keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ridha dalam setiap aktivitas dan dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keturunannya soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Kiai mau pamit, mau berangkat. Ada tugas yang lain. Insyaallah. Alhamdulillah banyak ilmu yang udah kita ambil. Dan juga selaku ketua DKM Masjid Jami Ar-Ridha, Bapak RW, Bapak Haji, ketua DKM Masjid Ar-Ridha, kita doain agar Pak Haji Nanang, Pak RW Nanang selalu diberikan keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan ridha, keluarganya saleh dan salihah. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian, ini kira-kira suara saya kedengaran apa enggak? Saya aja nggak dengar suara saya sendiri aja males kayaknya. Karena sember mic-nya. Ini kalau misalkan di zamannya sang proklamator Bapak Insinyur Soekarno, ini kalau lagi mau bawain pidato, ini mesti ngecek ininya dulu, mic sama speaker. Karena isi pidato itu akan didengarkan oleh masyarakat. Sama kayak orang dakwah, sama kayak orang ceramah, sama kayak orang ngajar, sama kayak guru ngaji. Kalau mic-nya nggak benar, berarti nasihatnya nggak sampai. Karena kenapa? Keganggu. Tapi ini jamaah semua kedengeran suara saya ya. Dengeran? Jangan ini serius. Ngaji jangan serius, santai. Ngamalinnya yang serius. Ngajinya santai, ngamalinnya serius. Sudah bisa dimulai ya. Yang perempuan bisa santai. Yang perempuan santai ya. Suara saya habis masalahnya. Suaranya habis. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boy, santai boy. Itu anak-anak siapa itu? Hah? Diam. Duduk. Siap Kiai. Hati di jalan Kiai. Diam. Kecil diam. Santai, tenang. Harusnya Kiai lagi cara ngajar juga diem. Adab. You understand adab? Jadi milad yang ketiga ini harus ada perubahan. Jangan milad yang ketiga sama kayak milad yang kedua, mesti ada perubahan. Jadi jangan sama. Gitu. Ya. Kan tujuan milad Majelis Irmar, Ikatan Remaja Masjid Ar-Ridha, untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas beribadah kepada Allah, wabil khususnya adalah anak-anak muda. Gitu. Anak-anak muda ini semua menjadi kebanggaan orang tuanya. Tujuannya adalah milad ini bentuk rasa syukur kepada Allah karena kita masih istiqomah dalam menuntut ilmu. Dalam apa? Menuntut ilmu. Karena orang yang ngaji, tapi kalau nggak dirasain dia biasa-biasa aja. Orang yang menuntut ilmu, nggak bener-bener dirasain sama dia, biasa-biasa aja.
Besok yang mau ngaji mau enggak ya gimana? Entar. Tapi kalau orang yang benar cinta kepada Allah, orang yang benar cinta kepada Nabi, dia rasakan itu semua yang merintahin Nabi. Jadi orang itu termasuk golongan orang-orang yang munafik. Kata Nabi, itba, apabila engkau tidak mengikuti apa yang telah aku ajarkan. Maka jamaah sekalian, salah satu sunnah orang yang iman kepada Nabi, ketika dia bisa mendidik hawa nafsunya untuk dikalahkan lebih menuju kepada jalan taat. Namanya ikut Nabi ini, hawa nafsunya dididik. Ya, hawa nafsunya dididik. Dengerin. Neng, cantik. Neng. Diem sayangnya. Nanti kalau nggak diem nanti dikawinin sama ketua. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi Kiai udah banyak ngasih arahan, nasihat-nasihat ilmu agama. Jadi kita sedikit aja. Ini perlu diperhatikan. Biar berkembang. Tambahkan iman Islam kita dengan sebenar-benarnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sama Allah, kita dipilih sama Allah untuk apa? Untuk istiqomah hadir di setiap malam Ahad di Masjid Ar-Ridha. Untuk apa tujuannya? Untuk sama-sama menuntut ilmu. Yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, itu namanya ngaji dan belajar. Maka ketika pulang kita setiap malam minggu perlu ada perbaikan diri. Dengerin. Yang namanya kesempatan itu nggak bakal datang 2 kali. Ya nggak bakal datang 2 kali. Ini gimana sih caranya bisa benar-benar kita rasakan? Padahal dalilnya udah jelas. Dimuliain banget ini umat Nabi, ya Allah, ya Allah. Siapa orang yang datang ke majlis taklim, majlis ilmu, apa fadilahnya? Mendapatkan pahala sebagaimana orang melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Ya Allah, itu nikmat banget. Bukan sampai di situ aja. Siapa orang yang melaksanakan taklim, yang datang menuju taklim, dia sama saja seperti mengantar jenazah 1000 jenazah. Masya Allah. Itu kan fadilahnya besar. Itu perlu dirasakan. Makanya banyak orang yang dari jauh datang buat ngaji doang. Kenapa? Karena fadilahnya gede. Mau hujan, mau dia tertati-tati, contoh kayak begini. Cerita, ini nyata ya. Almarhum Sultanul Qulub Al-Habib Mundir Ibn Fuad Al-Musawa rahimahumullah. Beliau itu punya patwal yang ngatur jalanan nih. Ya, yang ngatur jalanan. Singkat cerita kecelakaan. Kecelakaan. Kakinya ini sama atak medis lumpuh. Cuman nggak diamputasi. Amputasi apa amputasi? Kalau dibuntungin amputasi ya. Cuman enggak, ini utuh. Bilangnya kata dokter, ini lumpuh. Nangis sedih. Habib Mundir bilang, coba syariat aja datang ke rumah Habib Lutfi. Datang ke rumah Habib Lutfi. Habis datang ke rumah Habib Lutfi, ditanya sama Habib Lutfi, ente mau sembuh sikat mau ngapain? Saya mau kerja lagi, Bib. Nanti kalau saya sembuh saya bisa kerja, ngasih nafkah. Kata Habib Lutfi, ya kayak gitu mah gak bakal sembuh ntarnya. Singkat cerita lama nunggu di rumahnya Habib Lutfi atau di majlisnya, dimimpiin lagi sama Habib Mundir supaya salam kepada Habib Lutfi, bilang kalau engkau sembuh nanti engkau akan terus ngabdi kepadaku. Karena untuk membantu dakwah daripada Habib Mundir. Ditanya lagi sama Habib Lutfi, kenapa engkau pengen sembuh? Untuk membantu melancarkan dakwahnya Habib Mundir, karena saya ditaruh di posisi di tempat di jalanan. Itu kata Habib Lutfi, karomahnya beliau, itu wasilah daripada itu sembuh. Sampai sekarang, alhamdulillah. Dulu itu masih ada di YouTube. Coba cek aja YouTube. Cek di YouTube, jamaahnya Habib Mundir pernah kecelakaan dan minta doa dengan oleh Habib Lutfi. Maksudnya apa? Ini ilmu bahwa banyak fadilah serta keberkahan orang-orang yang mau belajar. Cuman ketika sudah belajar, ya toh dikaji. Jangan sampai salah ngaji. Ya. Jadi ngaji itu untuk menambahkan kualitas serta kuantitas kita beribadah kepada Allah. Jangan sampai menurunkan. Jangan sampai turun. Bagaimana? Didik nafsunya. Bagaimana cara mendidik nafsu? Ketika dia ngajak kita supaya malam Ahad ini
Udah lah jangan ngaji, minggu kemarin kan udah ngaji. Paksain buat datang. Paksain buat datang. Yang nggak mau sholat berjamaah, paksain buat berjamaah. Ya, karena masjid dekat, datengin. Gitu. Yang tadinya nggak mau melaksanakan yang sunnah-sunnah, jalanin yang sunnah-sunnah. Nanti pelan-pelan proses itu akan berubah. Kalian akan menemukan siapa diri kalian sebenarnya. Kan kayak begitu. Tidaklah seseorang tersebut mengenali dia kepada Tuhannya kalau dia belum kenal siapa dirinya. Kalau dia udah kenal siapa diri dia, pasti dia kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mencari siapa jati diri kita, takwalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam hari ini milad yang ketiga, doanya yang baik-baik. Ya, doanya yang baik-baik. Itu yang pertama, didik nafsunya supaya kita mau cinta lagi sama taklim. Mau lagi meramaikan masjid, anak-anak muda semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita berangkat untuk menuntut ilmu, kita mesti buka namanya ridho langit yang bakal turun menyertai ridho kita. Minta doa sama orang tua, izin mama, papa, abah, umi, saya mau ngaji dulu, ridhoin. Ini anak-anak ini begitu gak kalau mau ngaji? Ya, minum dah gua. Yang perempuan, neng. Kalau yang perempuan aja baru pada nyempet-nyempet begini-begini. Yang perempuan, ini gue berdiri nih. Yang perempuan, sebelum datang ngaji kemari, minta ridho sama mamah papahnya nggak? Jangan bohong loh. Hah? Minta ridho bapaknya nggak? Minta ya. Biar emang perlu. Hakikatnya orang tua itu dipinta, Mas. Hakikatnya anak meminta, bukan minta duit, minta doa. Yang udah pada bangkotan, yang udah pada tua, yang masih ada orang tuanya, perlu, wajib minta. Ma minta duit, ma minta doa. Pah minta ridhonya. Itu biar turun rahmatnya Allah. Karena orang yang sombong itu yang gak mau minta. Orang yang sombong itu yang gak mau minum dulu. Jangan. Kalau kita udah minta ridho sama orang tua, nanti jangan ngaji tujuannya buat pinter. Jangan. Yang ngaji tujuannya karena untuk Allah aja. Pinter itu bonus. Pinter bonus. Makanya kalau guru yang gak bijaksana adalah ketika memaksakan santri-santrinya supaya apa? Mesti pinter. Ngaji sama gue mesti pinter. Ngaji mah ngaji aja. Urusan pinter kagaknya urusan Allah. Yang penting dia mau gak? Mau ngaji. Berapa tahun nih Arido nih berdiri? Berapa tahun? 3 tahun. Harusnya lu orang udah jadi ustadz. 3 tahun. Paling bantar bisa mimpin tahlil lah. Karena udah ngaji 3 tahun. Gimana ngaji yang udah belasan tahun? Puluhan tahun. Kieu baik. Tahu kieu baik. Begini aja. Makanya perlu ada cara dalam kita mau berangkat ngaji, kita mesti minta. Saya sampai saat ini tetap minta ridho sama orang tua. Mah izin mau ke Arido, mau ngaji. Selamat. Ada orang tua saya yang laki-laki, izin mau ke Arido. Selamat saya. Biar Allah berikan berkah dan rahmat. Anak yang tengil, anak yang belagu, yang gak pernah mau minta sama orang tuanya. Ingat bukan minta duit ya, minta doa. Kita ngaji tiap hari, puasa setiap hari, sunnah ataupun Ramadan, umroh, haji. Tapi kita durhaka sama kita punya orang tua, percuma. Birrul walidain afdalu minas sholati siyami. Taat kepada orang tua, patuh kepada orang tua, afdalu lebih wajib. Lebih utama maksudnya. Sholatnya, ngajinya, puasanya, umrohnya, hajinya, itu semua gak bakal dilirik sama Allah kalau anak itu durhaka sama orang tuanya. Gak bakal dilirik sama Allah. Kita yang hari ini pada ngaji berarti orang tua kita sukses mendidik kita. Pertanyaannya, kalau nanti antum-antum pada kawin, kalau nanti antum-antum pada nikah, punya anak, anaknya bakal sama apa enggak?
Saat ini bisa ngaji kita. Berarti tandanya orang tua kita sukses ngedidik kita. Tapi ntar kalau misalkan nih orang tua ada pada mati, kita semua yang bangun masjid ini, anak-anak muda yang sekarang masuk ke masjid sekarang, udah pada nikah semua. Anak-anaknya gimana nih? Pada mau ngaji apa enggak? Maka yang pertama didik hawa nafsu, yang kedua minta ridho sama orang tua. Apapun aktivitasnya, kecuali mabok, narkoba, maksiat, pacaran, jangan minta ridho. Nggak boleh. Ma izin, kenapa? Tadi habis ngaji sama siapa? Sama Ustadz Firman. Minta ridho, pokoknya aktivitas apa aja minta ridho. Iya, izinin, kenapa? Main slot. Main slot. Biar dapat petir. Apa namanya apa? Zeus. Iya, dapat petir beneran, diazab sama Allah. Kena petir dari langit, jedar. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Ada yang datang kemarin. Iya, ada yang datang kemarin sampai jam 2:30 ngomongin masalah judi. Orang itu udah bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Kerjanya itu udah bagus, gajinya udah gede. Cuman karena judi, ya Allah. Jadi bangkrut sejadi-jadinya. Betul kata Roma Irama, judi menjanjikan kemenangan. Judi. Nah, kayak gitu, bohong judi itu. Mendingan juga duitnya buat sedekah. Pertama, hawa nafsunya dididik nih, yang perempuan, yang laki-laki, didik hawa nafsu lo. Ya, didik hawa nafsunya. Gimana caranya biar mendidik hawa nafsu? Gampang. Males nih, paksain buat ibadah, itulah contohnya. Yang kedua, minta ridho sama orang tua. Minta ridho. Yang ketiga, penutup. Yang ketiga. Bulan Maulid kapan? Bulan Oktober. Kira-kira perasaan lulus semua seneng apa enggak? Ya, pada enggak seneng ketahuan. Bulan Maulid kapan? Oktober. Rabiul Awal, bulan besok. Saya nanya, ini bentar lagi Maulid, ente-ente semua seneng apa enggak? Yakin? Pastikan ekspektasi kalian ya. Wah, Maulid, nyari dana, siap capek, bikin panggung, begadang, nyari dana, nyada modar. Nyari dana melulu. Capek. Kamu semua siap capek? Siap capek? Ada yang ngomong, ya juga ya. Maulid bentar lagi. Masyarakat semuanya, wah ini bentar lagi Maulid. Udah tutup pintu. Kenapa? Takut nanti ada jamaah ridho itu bawa proposal. Astagfirullahal. Tutup pintu. Tahu ya capek tahu Maulid ini. Kita nyari dana, malam kita nyari dana. Terus nyari lagi bawa proposal sini, minta sini. Hai, umat Islam, umatnya Nabi. Perjuanganmu itu jangan cuma sampai segitu doang. Kalau datang udah mau masuk bulannya Maulid, mesti bahagia, mesti senang berjuang pada Nabi. Rasulullah itu selalu berjuang buat kita. Bahkan ada satu wanita yang sangat luar biasa yang mendampingi Nabi. Dulunya kaya, punya harta banyak, benda emasnya banyak, nikah sama Nabi, seluruh hartanya diberikan, benar-benar susah pada saat menyusui anaknya. Hababah Fatimah Zahra yang keluar bukan air ASI, tapi darah yang keluar sampai meneteskan air mata jatuh ke pipinya Nabi sampai Nabi bilang, "Ada apa wahai istriku? Apakah kau menyesal menikah denganku? Dahulu kau orang kaya, engkau menangis kenapa wahai istriku? Apakah kau menyesal menikah denganku? Karena seluruh hartamu diberikan untuk Allah dan Rasulnya." Apa kata istrinya? "Tidak ya Rasulullah, aku menangis bukan karena saya itu nyesal nikah kepadamu ya Rasulullah, tetapi saya takut tidak bisa ikut berjuang lagi kepadamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apabila Allah izinkan aku, lalu aku meninggal duluan, aku tidak bisa ikut lagi dakwah bersamamu ya Rasulullah. Ketika engkau jalan melewati sebuah sungai, tidak ada aritnya, tidak ada jembatannya, maka balik lagi ke kuburanku ya Rasulullah. Gali kuburanku, kau ambil tulang belulangku, kau jadikan jembatan untuk menuju dakwahmu ya Rasulullah." Itu istri Rasulullah. Kita bukan keluarga Nabi. Kita semua belum termasuk sahabatnya Nabi. Kita semua ini belum tentu menjadi umatnya Nabi yang istiqamah. Tapi kalau kita pengen berjuang kepada Nabi, cuman kita banyak ngeluhnya doang. Kayaknya nggak pantas kalau kita ini
banyak ngeluh karena capek dan lelah. Karena perjuangan orang-orang pilihan Allah sampai titik darah penghabisan. Shallu ala Nabi Muhammad. Tetap mau semangat apa enggak? Semangat apa enggak? Karena kita nggak pernah tahu kapan kita bakal dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kepengen adalah ketika kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lagi mencintai Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal. Banyak kemuliaan yang Allah kasih cuman buat umatnya Nabi. Tapi kita mau berjuang sama Nabi aja sampai males. Bentar lagi bulan mulut, waduh gua sampai jadi panitia, gua nggak mau jadi panitia. Semangat, saya mau jadi panitia. Saya ingin membela Nabi, saya cinta sama Nabi. Jangan cuma di lisan doang, ataupun selawatan doang. Tapi prakteknya nol. Orang-orang anak-anak muda, kiranya semangat, membangkitkan semangat. Bahwa orang yang cinta Nabi, totalitas dan loyalitas. Jiwa raganya untuk Nabi, hartanya untuk Nabi, sisa waktunya untuk Nabi. Itu benar baru orang yang cinta kepada Nabi. Seperti siapa? Para alim ulama, para siapa lagi? Orang-orang syuhada, 6 laskar yang ditembak mati. Itu benar pure cinta sama Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita kalau datang bulan Maulid mesti semangat. Jangan pada tutup pintu kalau ada proposal buat Nabi. Buat Nabi. Tadzakartu bil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nukisat min yaumin sadaqatin baliyasdad. Harta kalau dikeluarkan kata Allah, kata Nabi, harta kalau dikeluarkan untuk Allah, untuk Rasul pasti akan diganti, dilipat-lipat, digandakan semuanya. Harta yang dikeluarkan buat acara Maulid, harta yang dikeluarkan untuk acara PHBI Islam, maka itu semua itu rezeki ente, rezeki kita. 70-30 lah. 70 disimpan di yaumul qiyamah, 30 disimpan, diberikan ke dunia. Jangan semuanya dihabisin. Ya Allah, saya mau sedekah. 100.000, 200.000, 1 juta. Atau dibayar lagi sama Allah 10 miliar. Dihabisin semua buat di dunia. Di akhiratnya nggak kebagian. Gimana bisa pulang kampung? Kesasar yang ada. Maka yang perempuan tetap semangat. Datangnya Maulid, siap, ayo kita buat acara. Mau sederhana, mau besar, apapun saya siap. Yang laki-lakinya, saya siap untuk nyari dana. Kalau Nabi saja, manusia pertama yang nanti bakal dibangkitkan oleh Allah. Lisannya keluar, ucapan kalimat pertama yang ditanyakan bukan bapaknya, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan cucunya. Yang ditanyakan nih. Umat saya mana Allah? Umat saya mana Allah? Tapi kita yang masih hidup, mau berjuang sama Nabi, tapi masih pilih-pilih juga. Tadi nyari dananya seminggu setengah kali aja ya. Bukan seminggu sekali, seminggu setengah kali. Setengah kali itu ya sekali jalan udah selesai. Jadi kalau udah ada bulan Maulid, pang gede-gedenya, pang banyak-banyaknya, itu rezekinya rezeki buat nanti. Bener nggak? Bener nggak? Jadi kalau misalkan Maulid Nabi datang, jangan pintu. Ada apa ini? Bu, assalamualaikum, salam. Ya ada apa? Proposal, acara apa? Maulid Nabi. Aduh. Goceng ya. Ada beseknya enggak? Nasinya goceng. Datang minta besek 3. Astagfirullahal. Akhir zaman, bro. Akhir zaman. Jadi jangan pernah berhenti untuk berjuang. Jangan pernah berhenti untuk berjuang. Sampai titik darah penghabisan. Bukan kita lebay, Mas. Bukan. Wah, kayaknya lebay amat. Enggak lebay. Emang begitu. Itu ya. Insya Allah mudah-mudahan pertama hawa nafsunya didik. Yang kedua minta berkah ridho sama orang tua. Yang ketiga datangnya bulan Maulid sebentar lagi. Yuk pada semangat semuanya. Jangan sampai kendor. Anak hadroh. Woi droh. Jangan kendor droh. Semangat droh. Jat masih ajat. Luar si ajat. Ketua hadroh. Luar. Ya, yang perempuan jangan ramenya PHBI doang. Ngaji malam minggu pada sepi, pada nggak ada. Ya, pada datang, cinta. Pak Haji Nanang kalau ngajar ramein. Kiai ngajar ramein. Kalau gue yang ngajar sepi juga nggak apa-apa. Biar cepat selesai maksudnya. Ya nggak? Insya Allah, Allah malam hari ini turunan ridho buat kita semua. Allah berikan keberkahan buat kita semua. Meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah. Bisa berjumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Roh, semangat roh. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Pada apal nggak? Nanti pas di akhirnya pada bunyi Rabbi faj'alna minal akhyar gitu ya. Apal kan? Jangan diem aja, selawatan diem. Sallu ala nabi. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Sa'altu Allah barina yuballighna amalina wa yazhibani minal aqdar. Rabbi faj'alna minal akhyar. Allah Allahu فجعلنا من الأكيان وحيينا على التقوى بلا منها ولا بلوى. وحيينا على التقوى بلا منها ولا بلوى بجاه المصطفى المختار. ربي فجعلنا من الأخيار. الله 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 ربي فجعلنا من الأخيار. صلوا على النبي محمد. وحيينا على التقوى بلا منها ولا بلوى. وحيينا على التقوى بلا منها ولا بلوى بجاه المصطفى المختار. ربي فجعلنا من الأخيار. صلوا على النبي. الله 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 ayo semuanya. Allah Allah الله 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 الله
فاجعلنا من الأغيار. اللهم اجعلنا بالعافية وسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة. اللهم سلمنا والمسلمين بجاه سيدنا محمد. اللهم سلمنا والمسلمين بحق شفاعة سيدنا محمد. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم اغفر لي ولوالدي ارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العالمين.